Terima kasih sudah setia menonton channel ini. Selamat menonton dan mendengarkan. Bab 306. Perkelahian. Saat mereka mendengar itu, Tanya dan Ivene saling menatap sebelum mereka bergegas turun. Saat mereka baru saja keluar dari pintu masuk utama, mereka bisa melihat seorang pria berotot memelototi Jack. Itu kepala komandan, Kyle Jones. Pria ini suka berkelahi dengan orang lain, dan saat dia mengetahui tentang pria yang sedikit lebih kuat memasuki keluarga Drake, dia ingin berdebat dengannya. Jika tidak, dia akan terus-menerus mengganggunya. Tanya merasa sangat tidak berdaya ketika dia melihat komandan kepala, Kyle. Jack adalah orang yang dianggap dan diperlakukan istimewa oleh keluarga Drake, tetapi mereka tidak bisa terlalu jelas tentang hal ini. Akankah Kyle menyakiti Jack? Jika dia melakukannya, itu akan buruk. Tentu saja, hal tentang menyenangkan Jack harus selalu dirahasiakan, hanya boleh diketahui oleh anggota keluarga. Baiklah, kudengar Kyle dia sangat kuat. Kau bisa percaya padanya. Ivene berkata saat matanya berbinar saat kegembiraan menguasainya. Dalam pertandingan sparring antara dua orang yang kuat, ketukan akan menandakan akhir pertandingan. Namun, ada pepatah tentang tinju yang buta dan beberapa orang akan terluka jika keduanya bertarung. Tentu akan membuat Ivene sangat senang melihat Jack dipukuli. Apa yang kamu bicarakan, sepupu? Tanya memutar matanya ke arah Ivene. Beralih ke Kyle, dia berbicara, Kyle, dia sudah selesai bekerja, jadi jangan membuat masalah padanya. Biarkan dia pulang kerja. Dia juga pengawal keluarga Drake, jadi tidak perlu berdebat dengannya. Nona tanya, Anda tahu saya. Setiap kali saya bertemu dengan orang yang kuat, saya merasa perlu untuk bersaing. Kalau tidak, saya tidak akan bisa tidur. Saya mendengar orang ini mengalahkan Harvey, jadi saya ingin mencobanya. Untuk melihat siapa yang lebih kuat di antara kita. Saat Kyle menatap Jack, nyala api pertempuran bisa terlihat bersinar terang di matanya. Dia tampak sedikit bersemangat. Jadi, kamu Kyle. Jack memasang ekspresi tenang di wajahnya saat dia melanjutkan, aku mendengar tentangmu 2 hari yang lalu, dan kamu benar-benar maniak. Kamu akan melawan siapapun yang kamu lihat. Jika tebakanku benar, kamu mungkin tidak cocok dengan 3 penjaga utama keluarga Drake. Saat Kyle mendengar itu, sudut mulutnya berkedut. Ya, aku bukan tandingan mereka, akunya. Aku tahu mereka kuat, tapi aku pernah menantang mereka sebelumnya dan aku kalah dengan memuaskan. Berhenti sejenak, Kyle melanjutkan, namun, saya belum menantang Anda, jadi saya ingin menyelesaikan ini untuk melihat siapa yang lebih kuat. Saya sudah pensiunan veteran, dan saya tidak suka membunuh. Jack meregangkan dan memberi isyarat kepadanya dengan jarinya sebelum berkata, namun, Anda menghalangi jalan saya untuk pulang. Anda membuang-buang waktu saya, dan ini mengganggu saya. Terlebih lagi, jika saya tidak melawan Anda akan terus berpegang teguh untuk menantang saya. Oleh karena itu, saya hanya bisa menyetujui tantangan Anda. Baiklah. Karena kamu sudah setuju, tidak masalah jika aku setuju. Kyle terkekeh. Dengan hentakan kakinya, dia langsung menerjang Jack. Dia mengepalkan tinjunya yang seukuran karung pasir dan langsung menyerang Jack. Pukulan itu melepaskan gelombang kejut yang sangat menakutkan di sekitar tinjunya. Serangan itu sangat mengerikan. Dia mempelajari keadaan tentang Jack dalam 2 hari terakhir. Orang ini bahkan tidak perlu rutin untuk masuk atau keluar kerja, dan dia bisa datang dan pergi dari rumah keluarga Drake kapanpun dia mau. Itu sangat tidak sopan baginya sebagai komandan kepala, jadi dia perlu memberi pelajaran kepada orang ini. Tentu saja, tidak masalah apakah itu masalahnya atau tidak. Dia masih akan mencari Jack untuk bertanding untuk membandingkan tingkat kekuatan mereka. Meskipun demikian, dia siap untuk mengalahkan Jack sampai mati karena rasa tidak hormatnya. Ketika Jack menyadari serangannya datang langsung ke arahnya, bukan saja dia tidak menyingkir, Jack tetap berdiri di tempatnya sekarang. Kemudian, tinjunya bertemu dengan pukulan Kyle, dan itu membuat Kyle semakin bersemangat. Suara benturan yang memekakkan telinga bisa terdengar ketika kedua tinju bentrok. Hal berikutnya yang dilihat oleh siapapun, Kyle segera terdorong mundur sebelum tersandung, 7 hingga 8 langkah ke belakang. Dia menjejakkan kakinya dengan kuat di tanah untuk menjaga keseimbangannya. Mustahil. Bab 307. Ivene terkejut dan kecewa ketika dia menyadari bahwa Kyle bukanlah tandingan Jack. Dia pikir Kyle bisa menunjukkan rasa hormat pada si brengsek itu, tapi siapa yang tahu. Kamu kalah. Sambil tertawa puas, Jack berkata, jika kamu tahu apa yang terbaik untukmu, menyingkirlah dariku. Aku harus cepat pulang. Kyle sangat terkejut, kekuatan orang ini tidak manusiawi. Tidak hanya dia lebih kuat darinya, tetapi dia juga sangat cepat.
Dia bisa merasakan betapa cepatnya Jack ketika dia melepaskan serangannya. Meskipun demikian, Jack tidak menghormatinya dengan mengklaim bahwa dia telah kalah ketika dia sedikit terdorong mundur sebelumnya. Kamu terlalu sombong. Dengan raungan atau ketidakpuasannya, dia kemudian menginjak tanah lagi sebelum dia melompat. Dia mengatupkan kedua tangannya, membentuk kepalan besar yang erat sebelum menerjang Jack. Ketika Jack mendongak, kedua tinju Kyle mengepal seperti palu yang akan menghancurkan kepalanya. Kamu terlihat seperti kodok yang melompat. Jack tidak bisa menahan tawanya ketika dia melihat seperti apa penampilan Kyle. Kemudian, dengan satu hentakan kakinya, dia melompat dan entah bagaimana dia sudah menghilang di udara tipis. Dengan cepat, kedua kaki Jack mendarat di punggung Kyle saat dia menginjaknya. Kyle benar-benar lengah karena diinjak oleh Jack sebelum dengan keras jatuh ke tanah. Itu sangat menyakitinya, dia merasa keempat anggota tubuhnya akan hancur. Apakah kamu menyerah? Jack terkekeh dengan tenang sebelum bertanya, jika aku benar-benar ingin melawanmu, kamu pasti sudah mati 100 kali lipat. Tetapi, aku harus memberikan pujian padamu, keterampilan bertarungmu sedikit lebih baik daripada Harvey. Baiklah. Aku menyerah. Bagaimana mungkin dia tidak menyerah ketika seseorang ada di punggungnya? Dia bahkan tidak bisa bersaing dengan kecepatan Jack, jadi bagaimana dia bisa bertarung? Sekarang, Kyle bahkan tidak mempertanyakan pernyataan Jack. Jika Jack ingin memukulnya, dia tidak akan bisa melawan. Tanya sekali lagi dikejutkan oleh betapa mudahnya Jack mengalahkan Kyle. Tampaknya bahkan 3 penjaga utama yang tersembunyi di keluarga Drake mereka tidak akan mampu melakukannya. Kemampuan tempurnya sama sekali bukan hanya seorang prajurit di medan perang. Dia setidaknya akan menjadi marsal atau raja perang. Sepertinya prediksi ayahnya benar. Jack terkekeh dan langsung menuju pintu keluar utama tanpa melihat ke belakang. Dia kemudian mendekati Porsche-nya dan setelah berpikir sebentar memanggil Tanya, Nona Tanya, jika ada yang bertanya tentang Porsche saya, Anda dapat memberitahu mereka bahwa itu adalah hadiah dari keluarga Drake Anda, namun saya akan mengatakan bahwa saya telah membelinya sendiri. Setelah Jack selesai berbicara, dia segera pergi. Apa artinya ini? Dia ingin kamu mengatakan bahwa mobil yang dia beli untuk dirinya sendiri adalah hadiah dari kalian, lalu menyebutkan tentang dia yang membelinya sendiri. Mendengar apa yang dikatakan Jack hampir membuat Yvonne pingsan karena kebingungan. Pria ini benar-benar aneh. Si brengsek itu. Nona Tanya tertawa pahit sebelum menjelaskan, pria ini tidak ingin ada yang tahu bahwa dia kaya. Itu sebabnya dia ingin saya mengatakan bahwa saya memberikannya kepadanya. Lalu mengapa dia masih ingin mengklaim bahwa dia membelinya sendiri? Yvonne masih bingung. Ibu mertuanya cukup angkuh. Kurasa ibu mertuanya yang ingin dia mengatakan itu pada semua orang. Tanya hanya mengejek dan menambahkan, jika kamu menghabiskan lebih banyak waktu dengannya, kamu akan menganggapnya cukup menarik. Aku tidak ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Yvonne malu-malu karena dia benar-benar malu pada pertemuan pertama mereka. Jika mereka bertemu beberapa kali lagi, tidak pasti hal menakutkan seperti apa yang akan terjadi. Bab 308. Jack sudah tiba di rumah. Setelah memarkir mobilnya di tempat kosong terdekat, dia berjalan masuk. Apa yang tidak pernah dia duga adalah mendengar suara Ken dan Neil datang dari dalam saat dia mendekati pintu. Bibi, Ken memulai, senyum di wajahnya saat dia berbicara, kau tahu bahwa hubunganku dengan Selena selalu baik, jadi semua yang kulakukan adalah demi Selena. Saat dia berbicara, dia segera berkata, lihat, foto-foto ini tidak mungkin salah. Wanita ini harus sangat kaya. Mutiara bercahaya itu, dia memenangkan pelelangan dengan 500 juta dolar. Jack harus menjadi bayi gula karena bersama wanita kaya ini. Sudut mulut Jack berkedut saat dia mendengarkannya di dekat pintu. Ini adalah sesuatu yang dikatakan Mitchell kepada Fiona saat itu, dan baik Fiona maupun Selena sangat marah dengan ini. Dia dengan sabar menjelaskan kepada mereka bahwa orang itu sebenarnya adalah Dewi Perang dan beliau adalah temannya. Yang membuatnya cemas, Fiona dan Selena tidak mempercayainya. Bahkan setelah dia memberitahu Selena bahwa Dewi Perang adalah muridnya, dia masih tetap tidak yakin. Untungnya pada malam itu, meskipun dia telah menghajar Neil, tuan dari keluarga Hugo membawa Neil untuk meminta maaf. Kejadian itu berlalu begitu saja. Selena bahkan setuju untuk memberinya satu kesempatan terakhir, dia harus memenuhi semua yang dia janjikan pada ulang tahun ke-70 kakeknya. Kalau tidak, dia tidak akan percaya omong kosongnya dan juga akan menceraikannya. Badai itu sepertinya sudah berlalu. Dia tidak pernah menyangka bahwa kedua bestar, Ken dan Neil akan benar-benar muncul dan membawa masalah itu ke Fiona saat dia sedang bekerja. Untungnya, dia pulang kerja lebih awal dan tidak dibatasi oleh jam kerja normal.
sehingga dia bisa menguping pembicaraan mereka. Pada saat ini, Fiona berbicara, sebenarnya, Tuan Muda Michael juga datang untuk memberitahu saya tentang hal itu saat itu, dan juga menunjukkan foto-fotonya kepada saya, tetapi Jack tidak mau mengakuinya. Pilihan apa yang saya miliki? Selain itu, gambar ini tidak bisa membuktikan banyak. Kecuali, kalian bisa menunjukkan gambar yang lebih intim kepada saya. Gambar ini tidak membuktikan banyak. Ekspresi Neil meredup saat dia menegaskan, Bibi, lihat saja wanita ini. Lihat betapa gerahnya wanita ini, dan meskipun wajahnya tidak terekspos, dia tidak diragukan lagi cantik. Dia kaya dan cantik, dan ini terjadi selama jam kerja. Apakah menurut Anda normal bagi Jack untuk bersamanya? Fiona tertawa tak berdaya dan berkata, itu tidak normal, tetapi pilihan apa yang kita miliki ketika Jack tidak mau mengakui bahwa dia adalah bayi gula. Selain itu, dia mengatakan bahwa orang ini adalah Dewi Perang dan mereka berteman. Kami tidak percaya padanya, tapi dia sangat bersikeras tentang hal itu. Dewi Perang. Ken dan Hugo saling menatap, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Ketika mereka mencari gambar yang berhubungan dengan Dewi Perang secara online, penampilannya cukup tomboy dan sangat mengintimidasi orang lain. Pada hari itu, wanita ini mengenakan rok seksi sambil memperlihatkan pahanya. Itu adalah dua gaya yang sangat berbeda. Dewi Perang itu sebenarnya punya sisi feminin. Ketika mereka memikirkan tubuh Dewi Perang, mereka menelan ludah. Jika itu benar-benar Dewi Perang, dia akan sangat memikat dengan cara berpakaiannya. Jack baru menjadi tentara selama 5 tahun. Bagaimana mungkin dia mengenal orang seperti Dewi Perang? Dia sedang menyombongkan diri secara terang-terangan. Selena benar-benar percaya kebohongan seperti ini. Ken langsung bertanya. Tentu saja putriku tidak percaya. Dia bahkan ingin mengusir Jack malam itu. Meskipun demikian, bukankah ayahmu membawamu ke sini untuk meminta maaf, Tuan Muda Neil? Bahkan ayah Anda memberi kami $300.000. Aku yang mengambil uang itu, sementara Jack tetap diizinkan menginap malam itu. Mungkin karena gambarnya tidak cukup untuk membuktikan banyak hal, jadi Selena memberinya satu kesempatan terakhir. Jika Jack tidak bisa memenuhi janjinya, Selena akan menendangnya keluar. Fiona menjelaskan situasinya. Bab 309. Baik Ken dan Neil tampak seolah-olah bola lampu menyala di mata mereka. Kesempatan apa? Tanya mereka bersamaan. Jack telah berjanji padaku untuk memberiku $20 juta selama ulang tahun Tuan Tua Taylor. Juga, karena dia telah memukuli Ivan, dia perlu membayarnya $10 juta sebagai kompensasi. Selain itu, Jack diharuskan untuk memberi Tuan Tua kita hadiah senilai lebih dari $10 juta. Fiona tergagap. Jadi, itulah keseluruhan situasinya. Sungguh, itu terdengar sangat fantastis. Dia pasti akan gagal melakukannya. Kemudian, Selena akan menendangnya keluar. Itu benar-benar luar biasa. Ya. Ada sekitar 20 hari tersisa sampai ulang tahun Tuan Tua Taylor, dan keluarga Hugo kita akan hadir. Aku tertarik untuk melihat bagaimana Jack akan mempermalukan dirinya sendiri. Kedua tuan muda itu tampak sangat senang. Mereka akhirnya melihat secercah harapan. Jack beruntung saat itu. Dia tidak dipukuli sampai mati oleh O'Neill di ring tinju. Namun sekarang sebaliknya, keberuntungan ada di pihak mereka. Mereka tidak berharap keberuntungan yang akan menghampiri mereka. Tapi aku benar-benar berpikir Jack mungkin benar-benar bisa melakukan ini. Fiona berkata dengan tawa pahit sambil menatap mereka berdua. Bukankah Jack menghasilkan $20 juta sebulan sekarang? Dia mengatakan bahwa dia dekat dengan nonatanya, dan dia akan meminta uang muka 2 bulan. Itu sudah cukup. Dilihat dari penampilannya, dia sepertinya tidak untuk berbohong. Setelah mendengar itu, kedua tuan muda itu kecewa. Mereka telah merasakan bagaimana rasanya ketika seseorang jatuh ke neraka dari surga dalam sekejap. Hadiah yang bernilai lebih dari 10 juta cukup langka. Apakah dia siap dengan hadiah itu? Neil berkata setelah beberapa pemikiran. Dia. Bagaimana dia punya uang sekarang? Kita lihat saja nanti. Fiona berbicara sambil tertawa. Pada saat ini, Ken menggertakkan giginya dan mengeluarkan sebuah paket dengan zat yang tidak dikenalnya. Menyerahkannya kepada Fiona, lalu dia berkata, Bibi, kamu juga berharap putrimu menikah dengan seseorang yang cukup cakap, kan? Kamu tidak ingin menderita seperti ini selama sisa hidupmu, kan? Larutkan ini dalam air atau minuman apa saja dan minta Jack meminumnya. Semuanya akan lebih baik ketika dia mati. Racun. Fiona tersentak saat mendengar itu, dan bahkan ekspresinya berubah. Tidak mungkin. Aku tidak akan, dia menolaknya dengan keras.
Meskipun aku tidak menyukai Jack dan dia menyebabkan kami begitu menderita, aku tidak bisa melakukan hal seperti ini. Ini terlalu berdosa. Sepertinya, Ken dan Neil sudah siap dengan segala macam rencana. Mereka saling menatap sebelum mengeluarkan kartu debit dan meletakkannya di depan Fiona. Uang. Fiona mengerutkan kening ketika dia melihat kartu itu. Ken tertawa penuh kemenangan. Ada 100 juta di dalamnya. Jika Anda mau membantu kami, Anda akan menjamin kebahagiaan Selena dan menjamin kehidupan yang bahagia dengan semua uang ini. Bukankah itu sesuatu hal yang bagus? 100 juta. Fiona terkesiap, sebuah cegukan terdengar mengikutinya. Bab 310. Mata Fiona melebar selebar piring, ketika dia mendengar kartu debit yang berisi 100 juta, sepertinya matanya akan jatuh ke tanah. Bahkan napasnya terasa sesak. Ini adalah 100 juta. Bagi keluarganya, ini masih banyak uang. Jika uang ini hanya miliknya untuk dibelanjakan, dia tidak perlu khawatir sepanjang hidupnya. Keluarganya akan menjalani kehidupan yang indah, dan tidak akan menjadi masalah jika mereka kembali ke keluarga Taylor atau tidak. Baik Ken maupun Neil senang dengan reaksi Fiona. Ini berarti, mereka tidak perlu melakukan apapun untuk mengusir Jack dari sasaran mereka. Selain itu, jika Selena sendiri yang meminta cerai, Jack tidak punya pilihan selain menurutinya. Mereka tidak menyangka cara itu tidak efektif karena masih harus menunggu 20 hari lagi. Apalagi, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Fiona, Jack mungkin sebenarnya bisa mengeluarkan 40 juta pada hari ulang tahun Tuan Tua Taylor. Rencana awal mereka akan hancur total. Karena itu, mereka harus melanjutkan ke rencana kedua mereka. Karena Fiona sangat menyukai uang dan tidak seorang pun akan menolak uang, selama dia setuju untuk bekerja dengan mereka untuk meracuni Jack, rencana mereka akan berhasil. Mereka khawatir Fiona mungkin berpikir uangnya terlalu sedikit, jadi mereka berdua menggertakkan gigi dan masing-masing membayar 50 juta untuk menyuap 100 juta dolar itu. Jadi bagaimana menurut Anda? Ini 100 juta, Bibi. Demi kebahagiaanmu dan demi kebaikan Selena untuk menikahi seseorang yang layak, Anda akan mendapat 100 juta setelah Anda membuat Jack meminum ini. Ken segera mulai berbicara manis padanya. Ya. Anda bisa mendapatkan rumah baru, atau Anda bisa menghancurkan rumah Anda dan membangun kembali rumah yang jauh lebih besar di atasnya. Dengan uang ini, putra Anda akan menjalani kehidupan yang jauh lebih baik. Adapun pernikahan putri Anda, tidak akan masalah jika dia menikahiku, atau Tuan Muda Ken. Itu akan jauh lebih baik daripada menikahi seorang pensiunan veteran, kan? Neil mulai membujuknya juga. Dia membujuknya saat dia mengulangi, ada 100 juta di sini. Benar, benar, benar. 100 juta. 100 juta. Pinnya 60. Bibi, aku percaya padamu. Keduanya berbicara serempak. Hati Fiona tergerak. Dia sangat menginginkan uang sebanyak ini. Namun, setelah beberapa pemikiran, dia dengan paksa mengembalikan kartu itu kepada mereka sambil menghela nafas. Lupakan saja. Kenapa? Bibi, ini 100 juta. Apakah Anda tidak suka uang? Ya, Bibi. Pikirkan tentang keluargamu dan hari-hari baik yang akan mereka jalani di masa depan. Belum lagi, bukankah penderitaan yang kalian alami selama 5 tahun disebabkan oleh Jack? Fiona benar-benar menolaknya ketika mereka hampir berhasil membujuknya. Ini membuat Tuan Muda Ken dan Neil frustasi. Fiona menghela napasnya dengan kasar. Jika ini adalah sesuatu yang lain, saya akan melakukannya, tapi ini. Ya, saya tidak bisa melakukannya. Selain itu, dia adalah manusia yang hidup dan bernafas. Bagaimana saya bisa membunuh manusia? Apalagi, Kylie adalah seorang anak yang periang. Nah, jadi bagaimana aku bisa memperlakukan ayahnya seperti itu? Aku tidak bisa membiarkan Kylie hidup tanpa ayah. Fiona menghela nafas dan berkata, meskipun Jack tidak punya uang dan sedikit miskin, dia bukan orang jahat. Toh hanya 100 juta, dan selama dia melakukan pekerjaannya dengan benar, kita akan mendapatkan uang juga. Fiona terkekeh pahit sambil menambahkan, aku mengerti akan niat baik kalian berdua, Tuan Muda. Akan tetapi membiarkanku membunuh seseorang demi uang, adalah sesuatu yang tidak bisa saya lakukan. Belum lagi, Jack juga seorang veteran yang pernah ikut serta dalam menangkis musuh di garis depan. Tanpa dia, kita akan kalah. Apakah menurutmu kita akan memiliki kehidupan yang damai sekarang, jika dia tidak ikut andil dalam peperangan? Keduanya terdiam setelah pernyataan Fiona. Cara ini memang sedikit curang. Akan tetapi, Jack memang benar-benar bisa bertarung. Untuk melenyapkannya sekali dan untuk selamanya, keduanya harus menggunakan ide-ide yang agak ekstrim.